Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam podcast Sebuah Moderasi Beragama, satu saluran komunikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Saat ini saya Indra Morong, penyuluh agama Katolik Kemenak Minahasa, akan memandu bincang-bincang kita pada saat ini. Dan telah hadir bersama saya Kepala Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Bapak Gerardus Octavianus Leo Tumuyu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik sekali. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Mungkin beberapa hari lalu sempat sakit ya. Sahabat religi, sahabat moderasi, seperti yang kita ketahui, saat ini umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan secara khusus dalam Gereja Katolik, saat ini kita sudah masuk dalam Pekan Suci, di mana pada hari Minggu kemarin itu Gereja Katolik sudah merayakan Hari Minggu Palma. Kita akan bincang-bincang tentang perayaan Pekan Suci ini sampai pada perayaan Paskah nanti. Dan kita mulai, Pak, tentang Hari Minggu Palma ini. Sebenarnya apa itu Hari Minggu Palma? Dan apa maknanya bagi Gereja Katolik? Baik, Minggu Palma dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem, sehingga dirayakan disambut dengan sorak-sorai. Nah, ini adalah sebenarnya satu awal permulaan bagi kita untuk memahami jauh ke depan tentang apa sebenarnya itu perayaan Paskah. Karena tidak sampai sepekan Yesus disambut dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dia akhirnya mengorbankan nyawanya untuk menebus umat manusia. Jadi dalam liturginya juga sendiri itu ada dua bagian. Jadi di awal itu ada sorak-sorai pakai daun palma, kemudian ada kisah sengsara. Jadi dua hal yang justru bertolak belakang sebenarnya ya. Jadi untuk awal untuk kita menghayati ya perayaan. Jadi memang perayaan Minggu Palma itu adalah awal di mana kita memulai Pekan Suci. Nah, Pekan Suci itu yaitu untuk memperingati sebenarnya sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, melalui peristiwa Kristus masuk di kota Yerusalem, hari-hari selama masa Pekan Suci, yakni Senin sampai Kamis, diutamakan di atas semua hari-hari raya. Makanya tidak ada perayaan pesta-pesta seperti pembaptisan, pemberkatan nikah, dan lain sebagainya. Ya, dalam Pekan Suci itu ada juga yang disebut dengan Trihari Suci. Nah, bahkan Gusmen kita atau Menteri Agama sudah menyampaikan ucapan selamat di malam selamat memasuki Trihari Suci. Bagi adalah Hari Paskah bagi umat Kristiani yang merayakan. Nah, apa ya Trihari Suci ini bagi umat Katolik? Jadi Trihari Suci sebenarnya mengajak kita untuk mengenang akan sengsara, wafat, dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Trihari. Dan Trihari Suci itu diawali dengan perayaan Kamis Putih. Nah, di mana dalam perayaan Kamis Putih itu pertama kita mengenang perjamuan terakhir yang dibuat oleh Yesus. Di dalamnya juga ada tradisi pembasuhan kaki. Kemudian kalau di paroki-paroki atau di stasi-stasi setelah perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan tirakatan. Peminahan ada salve, kemudian apa itu namanya? Adorasi. Ada adorasi. Nah, itu sebagai wujud sebenarnya di mana kita mau mengenang detik-detik, jam-jam di mana seluruh Yesus mengalami sengsara. Iya. Nah, setelah Kamis Putih ada ini perayaan Jumat Agung. Nah, Jumat Agung
kita lebih menekankan pada bagaimana umat mengenang sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai ia wafat di kayu salib. Sehingga dalam perayaan itu ada penghormatan salib. Nah, penghormatan salib ini di setiap tempat diwujudkan dengan cara masing-masing. Ada dengan menunduk kepala, ada dengan mencium dahi atau kaki atau lutut disalib. Ada yang dengan tabur bunga. Itu tergantung zaman, tapi intinya itu semua menuju pada satu bentuk penghayatan. Ya. Kemudian setelah Jumat Agung, nah ini yang disebut dengan Vigili Paskah. Nah, Vigili Paskah di mana kita merayakan malam Paskah. Nah, malam Paskah atau dikenal dengan Kirakatan, kebangkitan Tuhan. Dia juga bilang Vigili Paskah. Vigili Paskah, dia bilang Vigili Paskah. Dan perayaan ini diawali dengan liturgi cahaya. Kemudian ada liturgi sabda, liturgi baptis, dan terakhir liturgi ekaristi. Nah, ini perayaan Vigili Paskah ini panjang. Nah, kalau ikut tata perayaannya yang lengkap itu ada 9 bacaan. Kemudian diharapkan karena ada liturgi baptis mesti ada pembaptisan juga. Nah, tapi biasanya kalau tidak ada yang dibaptis kita tinggal pembaharuan janji baptis dan diakhiri dengan perayaan ekaristi. Nah, Paskah ini sebenarnya atau kebangkitan Tuhan ini merupakan hari peringatan akan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ia telah rela menderita, mengorbankan nyawanya, dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan itu dirayakan dalam perayaan malam Paskah itu. Nah, makna Paskah sendiri bagi kita umat Katolik yaitu suatu peristiwa yang merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih bermakna dan kehidupan yang lebih bermanfaat. Ada satu hal menarik dari perayaan Paskah ini. Tapi ada kalanya orang sering lupa sebenarnya dengan perayaan ini. Karena dalam Gereja Katolik perayaan Paskah itu adalah perayaan yang paling besar. Nah, kalau sekarang kan orang kebanyakan sibuk di saat hari Natal ya. Mungkin karena akan menjelang tahun baru. Tapi sebenarnya ini perayaan Paskah ini dalam perayaan yang paling besar ya. Perayaan yang besar. Nah, karena di situ sebenarnya Tuhan lewat Yesus Kristus menebus kita dan menjadikan kita sebenarnya manusia baru melalui wafat, melalui pengorbanan dan kebangkitan. Ya, jadi hari raya Paskah memang menjadi hari raya yang sangat mulia, hari kemenangan sebenarnya bagi umat Kristiani, yang mana tentu ya ada kata-kata dari Paulus, jika Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Ya. Ini sebenarnya juga sama dengan saudara-saudara kita yang dari Muslim, ya. Di mana setelah mereka berpuasa selama 40 hari, dan setelah itu mereka mengalami kehidupan yang baru. Dan ini bagi mereka adalah kemenangan. Ini sebenarnya juga sama dengan Torah, sama dengan kita umat Katolik. Kita mengawali masa Paskah ini dengan masa Prapaskah. Di situ kita ada puasa dan pantang selama 40 hari. Dan kita masuk pada Pekan Suci. Nah, setelah kebangkitan Kristus, Dia menebus kita sebenarnya, dan itu merupakan satu kemenangan juga bagi kita, bahwa karena pengorbanannya orang boleh hidup. Begitu. Ya. Jadi tentu dalam Trihari Suci itu yang perlu digarisbawahi itu adalah satu perayaan yang berkesinambungan kan. Katakanlah satu paket. Jadi tanda salibnya itu di Kamis Putih, kemudian nanti berkat penutupnya di berkat Maria di Vigili Paskah. Jadi diharapkan juga tentu bagi umat Katolik supaya kalau masuk gereja usahakan masuk dari Kamis Putih
sampai di Digi Pasca. Supaya Itu satu lengkap. paket, Supaya lengkap. ya. Karena di Kamis Putih tidak ada DP berkat penutup. Nah, nanti dia berkat penutup di Digi Pasca. Nah, itu tentu harapan kita bersama juga. Iya, soalnya kan ada yang nanti satu kali Nanti dia masuk Digi Pasca. Iya, atau cuma takut di DP Jumat Agung. Atau ada umat yang Digi Pasca sudah masuk satu kali juga hari Minggu. Nanti ada DP Pasca Tapi baru itu sebenarnya masuk. Iya. perayaan yang berbeda sebenarnya. Jadi untuk hari Minggunya itu memang sudah hari Paskah juga. Hari Tapi Paskah kan itu. memang untuk 3 hari suci ini itu satu paket satu perayaan yang berkesinambungan. Ini memang harus dirayakan sungguh-sungguh dan secara utuh atau penuh. Nah, jadi pada akhirnya setelah memasuki atau merayakan hari Paskah itu, umat Katolik akan merayakan Paskah ini. Umat Katolik akan masuk dalam masa Paskah. Berapa lama Pak Leo itu masa Paskah yang dirayakan umat Katolik? Nah, masa Paskah itu paling sama juga dengan kita. Bisa kita mengalami satu peristiwa duka. Ya. Dan ada 40 hari. 40 hari. Nah, perayaan Paskah itu dirayakan sebenarnya selama 40 hari atau 4 pekan ya. Ya. 4 pekan dan ditambah 7 hari. Jadi 4 pekan itu diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus yang sudah dirubah Ya, nomenklaturnya. Dulu kenaikan Isa Al-Masih, ya. sekarang dirubah dan ditambah 7 hari dan ditutup pada perayaan Hari Raya Pentakosta. Jadi 50 hari masa jadi 50 Paskah bagi umat Katolik. Ya. Sahabat religi yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kita seputar perayaan Paskah umat Katolik. Tentu masih banyak lagi kekayaan liturgi Gereja Katolik yang ada dalam Gereja Katolik berkaitan dengan perayaan Paskah ataupun juga perayaan-perayaan lainnya, bukan untuk menonjolkan umat Katolik, tetapi tentu sebagai juga informasi yang dapat memberikan pemahaman bagi sahabat religi semua supaya dapat mengenal, dan dengan harapan dengan itu kita dapat mampu untuk semakin bersikap moderat atau moderasi, menerapkan moderasi beragama. Terakhir mungkin ada pesan-pesan atau closing statement dari Pak Leo sebagai penyelenggara Katolik. Baik, mungkin sebelum closing ya, saya mau bersyukur pertama karena Bimas Katolik boleh hadir di Kabupaten Minahasa. Bimas Katolik hadir sebagai perwakilan tangan dari pemerintah untuk mengayomi masyarakat Katolik yang ada di Kabupaten Minahasa. Nah, mengayomi dalam hal apa? Di sini Bimas Katolik punya dua program besar, yaitu di bidang kelembagaan umat dan juga di bidang pendidikan. Nah, di bidang kelembagaan itu ya menyangkut gerejanya, menyangkut umatnya, data-data umatnya, apakah sudah terdata atau belum, terlebih untuk gedung-gedungnya, dan juga untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini menyangkut atau melingkupi ya gurunya, siswanya, dan persekolahannya. Nah kan, Bimas Katolik hadir di dua hal itu. Supaya mungkin kalau ada umat yang bertanya-tanya, ini Bimas Katolik ada bikin apa? Nah, jadi Bimas Katolik hadir dalam dua hal itu, mendampingi di bidang kelembagaan umat dan juga di bidang pendidikan. Ya, mungkin itu saja, dan terakhir kami dari keluarga besar Bimas Katolik tentunya mengajak kita semua untuk boleh menjaga kerukunan kita di tempat di mana kita berada. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang moderat. Moderat berarti nyanda berat sebelah kiri atau kanan, tapi seimbang. Nah, tentunya dengan kita menciptakan suasana yang penuh dengan
ya kerukunan. Bagaimana kita merayakan perayaan Paskah ini, di mana karena cinta kasihnya Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita, maka marilah juga kita praktekkan itu. Karena satu hal yang paling utama bagi kita adalah cinta kasih. Oleh karena itu juga maka patut dan layaklah kami dari umat Katolik mengucapkan pada umat Katolik yang ada di Kabupaten Minahasa atau dimanapun berada, dan juga masyarakat Kristiani dimanapun berada, selamat merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kita boleh menjadi duta-duta cinta kasih bagi siapa saja yang kita jumpai. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Leo. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam podcast Sebuah Moderasi Beragama. Saya Indra Morong, mohon pamit dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam podcast Sebuah Moderasi Beragama. Salam moderasi.